Salam saudara, kita bersyukur Tuhan boleh pertemuan kita kembali, dan saya akan menyampaikan renungan kepada kita. Saya berdoa supaya renungan ini boleh memberkati kita semua. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap pegang kendali dalam kehidupan kita. Tidak satupun yang menduga bahwa di tahun 2020 kita mengalami masalah yang sangat berat. Di tahun 2019 ketika kita mengakhirinya, kita mengakhiri dengan penuh antusias, dengan penuh percaya bahwa tahun 2020 merupakan tahun di mana kita akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam situasi apapun yang kita hadapi. Oleh karena itu, mari kita lihat firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu, saya melihat identik dengan situasi yang sedang kita hadapi. Pada waktu itu murid-murid sedang mengunci diri di rumah mereka. Mereka berkumpul di satu tempat. Mereka mengunci diri, semua pintu-pintu tertutup. Mengapa demikian? Karena mereka mengalami ketakutan. Dalam situasi yang sama juga sedang kita hadapi. Ada banyak di antara kita, mungkin kita tidak se-ekstrim murid-murid sampai mengunci pintu. Tetapi kita berada di dalam rumah, di dalam situasi yang sama, yaitu mengalami ketakutan. Murid-murid pada waktu itu mereka mengalami ketakutan karena mereka kehilangan guru. Mereka kehilangan orang yang selama ini tempat mereka bersandar. Mereka tidak tahu apakah Yesus yang sudah disalibkan, dikuburkan, apakah akan bangkit kembali seperti yang dia firmankan. Dan jikalau gurunya mengalami hukumannya demikian, maka murid-murid juga akan mengalami dampak yang sama. Hal itulah yang membuat mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Jadi kita bisa simpulkan ada dua penyebab ketakutan murid-murid pada waktu itu. Yang pertama ialah situasi yang mereka hadapi, di mana orang-orang sedang mencari murid-murid Yesus. Orang-orang sedang mencari pengikut-pengikut Yesus dan mau dihukum sama seperti Yesus. Situasi itu membuat mereka takut. Kemudian yang kedua, yang saya kira membuat mereka takut ialah pemikiran mereka. Apa yang mereka pikirkan. Kalau guru dianiaya, maka murid juga akan mengalami hal yang sama. Jadi mereka memikirkan, mereka melihat apa yang dialami oleh Yesus, dan mereka membayangkan itu juga akan terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi pemikiran mereka itu yang membuat mereka mengalami ketakutan. Dan di dalam situasi yang seperti ini kalau kita perhatikan, Yesus datang dan Yesus katakan, "Damai sejahtera kuberikan. Damai sejahtera kuberikan." Jadi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, pada waktu kita mengalami situasi sama seperti murid-murid ini, yang kita butuhkan ialah damai sejahtera dari Tuhan. Damai sejahtera Tuhan itulah yang kita butuhkan. Damai sejahtera Tuhan itulah yang bisa melenyapkan ketakutan kita. Kemudian di dalam ayat 20 dikatakan, "Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan." Saudara sekalian, ada hal yang menarik
yang dicatat di dalam ayat 20. Kita tahu saat ini Yesus sudah dibangkitkan. Yesus mengenakan tubuh kemuliaan. Tetapi yang menarik ialah walaupun meskipun Yesus mengenakan tubuh kemuliaan, tetapi bekas lukanya itu masih ada. Bekas lukanya itu tidak hilang. Dan yang menjadi pertanyaan, mengapa? Apakah tubuh kemuliaan Tuhan tidak cukup melenyapkan luka-luka yang ada? Saya percaya bahwa ada pewahyuan yang Tuhan mau ingatkan, yang Tuhan mau sampaikan. Dan saya belajar ada beberapa hal. Yang pertama, yang Tuhan mau supaya kita ingat, ketika kita melihat luka-luka pada Yesus, itu sebetulnya tanda cinta. Seberapa besar cinta Tuhan, seberapa besar cinta Tuhan kepada orang-orang berdosa, kepada murid-murid, dan kepada saya, kepada kita semua. Jadi pada waktu kita memandang luka Yesus, ingat bahwa itulah besarnya cinta Tuhan bagi kita. Kemudian yang kedua, dari luka itu sebetulnya menjadi jaminan. Karena ada ayat yang mengatakan bahwa oleh bilu-bilunya kamu telah disembuhkan. Kesembuhan yang Tuhan masukkan di sini bukan cuma kesembuhan dari sakit penyakit, tetapi kesembuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Kesembuhan di dalam bidang ekonomi kita, kesembuhan usaha pekerjaan kita, kesembuhan keluarga kita, kesembuhan negara di mana kita tinggal. Oleh karena itu pada waktu saya memandang luka Yesus, saya tahu bahwa suatu saat Tuhan akan memulihkan Indonesia. Tuhan akan melenyapkan semua sakit penyakit. Dan kita boleh hidup merdeka. Kenapa? Karena ada jaminan. Ada jaminan, firman Tuhan katakan, oleh bilu-bilunya kita telah disembuhkan. Kemudian yang ketiga, ketika kita melihat luka Yesus, kita ingat bahwa ini adalah hadiah terbesar yang Tuhan berikan. Maut merupakan tantangan yang paling besar. Maut merupakan musuh yang paling besar. Kalau musuh yang paling besar Tuhan sudah kalahkan, maka musuh yang lain, sakit penyakit, kelaparan, kemiskinan, penderitaan, tidak sebanding. Dan kalau yang terbesar Tuhan sudah selesaikan, maka yang lain saya percaya Tuhan juga akan selesaikan. Pagi hari ini di tengah renungan kita mendengarkan sebuah pujian yang mengatakan bahwa kita punya Tuhan. Tuhan yang membuat jalan. Tuhan yang membuat mujizat. Tuhan yang menjaga janji-janjinya. Tuhan yang menjadi terang di dalam kegelapan kita. Pagi hari ini saya mengingatkan, yang kita perlukan hanya damai sejahtera kepada Tuhan. Karena itu saya berdoa, biarlah semua kita dimanapun kita berada. Saat ini kalau engkau berada dalam situasi yang menakutkan, pintu-pintumu sudah tertutup, saya berdoa Tuhan akan datang mengambil engkau. Dan Dia akan memberikan damai sejahtera. Terima damai sejahtera daripada Tuhan. Terima damai sejahtera itu. Dan percaya kita memandang kepada Tuhan. Sebagai penutup, saya membacakan sebuah firman Tuhan di dalam Yesaya 30 ayat 15. Bunyi firman Tuhan demikian. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yang kita butuhkan saat ini ialah kita tinggal tenang. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan kita percaya kita punya Tuhan yang sanggup merubah keadaannya. Dia Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu. Saya berdoa supaya dimanapun Anda berada, damai sejahtera turun atas hidupmu. Tuhan akan tolong engkau. Tuhan akan berikan solusi yang terbaik, yang ilahi, yang sempurna daripada Tuhan. Dia akan curahkan di dalam kehidupanmu. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai jumpa.